Presiden Soeharto tidak pernah mengadili Presiden Soekarno, sebaliknya ia diadili oleh presiden berikutnya. Pada waktu pengalihan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto, berdasarkan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967, pasal 6 tertulis, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Insinyur Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden. Akan tetapi, pejabat Presiden Soeharto tidak pernah melaksanakan pasal 6 ketetapan MPRS tersebut. Desakan dari Ketua MPRS Jenderal Abdul Hadis Nasution dan para wakil Ketua MPRS sebagai representasi partai-partai politik dan ABRI serta Angkatan 66 mendesak pejabat Presiden untuk melaksanakan pasal tersebut ditolak oleh Soeharto. Penolakan ini menjadi awal keretakan antara Jenderal Soeharto dengan Jenderal Abdul Hadis Nasution yang sebelumnya bahu-membahu menumpas kudeta berdarah G30S PKI. Arus desakan mengadili Presiden Soekarno dijawab oleh pejabat Presiden Soeharto. Bagaimana pertanggungjawaban kita pada sejarah jika Bapak Bangsa yang memerdekakan negara ini diadili? Namun sebaliknya dialami oleh Presiden Soeharto. Setelah menyatakan berhenti sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, di era Presiden B.J. Habibie yang menghadapi kasus hukum. Tanggal 9 Desember 1998, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor 044-JA-FPK.1-12-1998 tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan mobil nasional PT Timor Putra Nasional dan dugaan penyimpangan yayasan-yayasan yang didirikan oleh Pak Harto. Didampingi penasehat hukum, Pak Harto diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jakarta hampir 3 jam. Dijelaskan mengenai fasilitas mobil nasional agar Indonesia segera dapat mandiri dalam bidang otomotif yang selama ini dikuasai oleh produk dari Jepang dan negara lain. Sejak proyek mobil nasional dihentikan, sudah hampir 30 tahun berlalu, Indonesia belum bias memproduksi mobil nasional. Sedangkan mengenai Yayasan Super Semar yang sudah memberi beasiswa kepada hampir 2 juta pelajar dan mahasiswa, malah dihukum dengan membekukan rekening yayasan tersebut. Mengenai tulisan di majalah Time tentang Soeharto memiliki simpanan di bank di Austria sebesar 9 miliar dolar, Pak Harto memberi surat kuasa kepada Jaksa Agung Andi Galip dan Menteri Hukum dan HAM Muladi untuk datang ke bank tersebut dan mengambil uang itu jika ada. Setelah keduanya kembali dari Austria, ternyata pemberitaan majalah Time bohong atau hoax, simpanan itu tidak ada. Karena hasil penyidikan fase pertama dugaan tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat 081-JA-10-1999 tentang surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3. Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid saat Pak Harto sudah terserang sakit, Jaksa Agung Marzuki Darusman membatalkan SP3 dan membuka kembali perkara Pak Harto. Marzuki Darusman adalah keponakan Maruto Darusman, tokoh pemberontakan PKI Madiun yang tewas ditembak tentara pada September 1948. Sejatinya Pak Harto tidak pernah khawatir atas tuduhan jaksa tersebut. 1 senti pun Pak Harto tidak akan mundur menghadapi proses hukum, kata Sweden, pengawal Pak Harto. Pemeriksaan dimulai tanggal 3 April 2000. Pak Harto didampingi tim dokter pribadi dan tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo. Tidak kurang dilakukan pemeriksaan sebanyak 8 kali sampai tanggal 13 Juli 2000. Karena sakit, jawaban Pak Harto hampir sama, yakni tidak ingat atau tidak tahu. Beberapa kali pemeriksaan dihentikan karena dokter menyatakan adanya gangguan tensi dan tekanan darah. Sedangkan saksi-saksi yang terdiri dari para mantan menteri membenarkan kebijakan Pak Harto sebagai presiden, tidak ada saksi yang memberatkan. Tim pengacara berkisiras memprotes pemeriksaan tersebut. Pada waktu itu Pak Harto sudah tidak mungkin berkomunikasi, tetapi Kejaksaan Agung tetap kekeh memeriksa Pak Harto kembali. Sakitnya Pak Harto dinyatakan dalam pernyataan medis yang rinci dari dokter RSCM, dokter pribadi dan dokter-dokter yang disiapkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan sendiri menyiapkan lebih dari 20 orang dokter yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Gajah Mada, Airlangga, juga dari Ikatan Dokter Indonesia dan dari Departemen Kesehatan. Itu semua adalah dokter-dokter yang tidak diragukan integritasnya. Sekalipun Pak Harto benar-benar menderita sakit afasia, yaitu ketidakmampuan berkomunikasi melalui dialog atau tulisan, akibat tidak berfungsinya pusat otak sesuai dengan keterangan medis, tetap saja diperiksa. Kendati demikian, dalam keadaan sakit, berkas perkara Pak Harto dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Di persidangan yang tidak dihadiri Pak Harto, semua mata dapat menyaksikan di layar putih di ruang sidang bagaimana tim dokter mempresentasikan hasil rekaman foto otak Pak Harto. Terlihat penggumpalan darah di otak yang menjadi sebab Pak Harto tidak bisa berkomunikasi. Menyikapi jalannya persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan keputusan nomor 842-PID-B-2000-PN-JK-sel. Pengadilan Tinggi mengeluarkan keputusan nomor 140-BDG-PID-2000-PT-DKI dan Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan nomor 1864-K-PID-2000. Isi keputusan itu tidak sependapat dengan kejaksaan mengajukan Pak Harto ke pengadilan, dan nomor perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa HM Soeharto alias Soeharto dihapus dalam register. Dengan putusan itu, maka tidak ada lagi masalah hukum pidana berkaitan dengan Pak Harto. Sangat berbeda perlakuan Presiden Soeharto kepada Presiden Soekarno dalam tatanan Mingkul Duur Mendem Jero. Selain tidak ada proses hukum, Presiden Soeharto memugar makam Bung Karno dengan ornamen filosofi Jawa, menjadikan patung Bung Karno dan Bung Hatta di tempat pertama kali proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, memberi nama Bandara Internasional sebagai pintu gerbang Indonesia dengan nama Bandara Soekarno-Hatta, dan memberi gelar kepahlawanan pada strata tertinggi untuk Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu pahlawan proklamator. Sebaliknya, yang disebut The Smiling General oleh O.G. Roeder menjadi sepi sendiri dan bahkan tangan kirinya ikut menikam.